Allahu 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 Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan istiqamalah. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, saya bersumpah depan Bapak Ibu atas nama Allah, kalau Anda mempertahankan ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sholatnya, puasanya, jalankan ibadah-ibadah itu, maka demi Allah semua yang dijanjikan Allah pasti benar. Datangnya kesehatan, datangnya keturunan, datangnya segala macam ini pasti datang. Tapi kalau masih ada dosa yang mengganjal, mungkin itu yang jadi penghalang. Seperti saya pernah bahasakan, dosa itu seperti penyumbat di saluran air. Angkat penyumbat tersebut, kotoran, maka akan lancar semua. Kalau masih belum dibukakan, berarti masih ada dosa yang mengganjal. Beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka rahmatnya sangat luas. Rahmatnya sangat luas, ya. Seperti itulah. Kemudian judul kita, masuk dalam judul adalah peringatan terhadap orang yang menjadikan orang lain berputus asa. Kita bahas masalah putus asa. Putus asa berarti sama sekali menganggap tidak akan mungkin sembuh dari penyakit, tidak akan mungkin begini, tidak akan mungkin begitu. Ini sangka buruk dengan Allah, nggak boleh. Imam Az-Zahabi rahimahullah memasukkan dalam salah satu dosa besar yang beliau bahas dalam kitab beliau Al-Kabair, putus asa dari rahmat Allah. Kayaknya Allah nggak bakal ampuni saya nih. Kayaknya saya tidak bakal sembuh. Kayaknya saya tidak disayang sama Allah. Kayaknya. Ini semua sangka buruk. Ini dosa besar. Bersangka buruk pada Allah dosa besar. Akhirnya membuat dia putus asa. Salah satu contoh misal teman-teman mungkin merasakan dalam hidup, kalau kita berbuat dosa, misal seseorang di antara kita, insya Allah Allah selamatkan, berbuat satu perbuatan, misal dia berzina, misal dia berbohong, maka salah satu hal yang dibuat oleh syaitan agar orang ini putus dari rahmat Allah, dia dari perbuatan zina mendapatkan dosa besar yang lebih besar daripada zina, itu putus asa dari rahmat Allah. Maka dibisikkan, kamu tidak akan diampuni oleh Allah, kamu sudah kotor, kamu sudah najis, kamu sudah begini, sudah terlanjur, ulangi aja lagi misalnya. Maka itu semua bisikan syaitan. Jangan diiyakan teman-teman. Ingat, akibat perbuatan pelanggaran akan sama dengan hukuman akibat orang yang melanggar sebelum kita. Mustahil berbeda. Allah bilang tidak akan terjadi perubahan. Melanggar dihukum, patuh akan dikasih. Selesai urusannya. Konsepnya jelas kok. Tidak akan pernah berubah sebagaimana tadi air hujan tidak akan berubah. Tidak akan berubah matahari terbit pagi hari dan terbenam di mana-mana, tidak akan berubah. Sunnahnya Allah tidak akan berubah. Sistem yang Allah telah buat tidak akan berubah. Maka istiqamah dalam masalah ini teman-teman sekalian. Dan itu yang terjadi pada kehidupan para sahabat. Mereka beristiqamah dalam masalah kebaikan. Kita lihat kehidupan para sahabat itu bertahan sampai mereka meninggal dengan ibadah-ibadah. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menitipkan pesan kepada kita, kalau siapa seseorang di antara kalian ingin mengambil pelajaran supaya dia selamat dan bahagia, ambil pelajaran kepada orang-orang yang terdahulu yang telah sukses dari para sahabat Nabi SAW. Karena sahabat-sahabat Nabi sudah ikut dengan Nabi, mencontohi mereka, dan sahabat Nabi Muhammad SAW lebih afdal daripada sahabat Nabi-Nabi yang lainnya. Sahabat Nabi Isa, sahabat Nabi Musa alaihissalam, sahabat Nabi SAW adalah sahabat-sahabat yang paling mulia. Setelah para nabi-nabi mereka paling mulia, sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada manusia yang meletakkan kakinya di muka bumi lebih afdal setelah para nabi-nabi, ya, kecuali Abu Bakar atau seperti Abu Bakar, sahabat Nabi. Jadi kita ambil pelajaran dari mereka. Lihat mereka bagaimana istiqamah, tiap hari menikmati halal, meninggalkan haram, istighfar kalau ada kesalahan, selesai sampai mati. Maka akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala.